Ini Tuhan, kami berada di sini. Kami masih ada hari ini Bapak, karena Bapak kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk hari yang indah ini, yaitu Bapak kami mengingat lagi hari Natal Tuhan Yesus untuk kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami telah diselamatkannya, kami telah ditebusnya Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kalau Engkau mau Tuhan Yesus menjangkau kami, kalau Engkau mau menjangkau dan menemui manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak punya apa-apa Tuhan Yesus. Kuasailah Bapak keseluruhan hidup kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang berbicara Bapak. Dan Tuhan, aku mau berdoa Bapak, sekiranya masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mengganggu di dalam hidup kami Tuhan Yesus, di dalam kematian ini, kami mengusir di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Kau yang pegang kendali Tuhan Yesus dari saat ini sampai akhirnya Bapak, di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, saudara yang kasih Yesus. Selamat hari Natal ya. Saudara, pada hari ini kita masih merasakan Natal karena masih bulan Desember ya. Jadi nggak ada salahnya kita membicarakan Natal lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, mari kita baca Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai Immanuel. Immanuel, saudara, artinya Tuhan beserta kita. Saudara, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kelahiran Immanuel dinyatakan sebagai tanda yang ajaib. Dengan jelas dikatakan bahwa Mesias akan dikandung secara ajaib tanpa melalui tanpa melalui ayah manusia. Membuat ini ajaib saudara, karena anak laki-laki yang dilahirkan tersebut tidak dikandung oleh wanita menurut cara yang wajar, tetapi oleh perawan yang sejati. Nah saudara, Natal adalah sebagai cinta kasih Tuhan kepada dunia. Natal adalah mukjizat yang terbesar untuk seluruh dunia, karena di situ ada keajaiban. Kalau gereja mengadakan perayaan Natal setiap tahun, itu baik saudara, untuk mengingatkan kita kepada Tuhan akan kelahirannya, kedatangannya, betapa kasih dan baiknya Tuhan itu saudara kepada manusia. Dia mau datang ke dunia hanya untuk menemui manusia dan menyelamatkannya, bahkan mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Saudara, mari kita lanjutkan kepada ayat kitab Yesaya 7 ayat 10 sampai 12. Yesaya 7 ayat 10 sampai 12 firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu petanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan.
Saudara bisa baca ya selanjutnya di rumah Yesaya 7 ayat 10 sampai 25 ya. Di sini saudara, ini Tuhan mengatakan kepada Ahaz, mintalah Ahaz katanya kepada Tuhan suatu tanda. Tanda itu tanda di kedalaman, di bawah, maksud kedalaman itu di bawah ya, dari dunia orang mati, atau yang paling tinggi, yaitu yang tertinggi yang di atas, yang lebih tinggi dari langit. Saudara, tapi Ahaz menjawab, aku tidak mau, katanya, aku tidak mau meminta. Ahaz, saudara, Ahaz adalah seorang raja, saudara ya. Ahaz bukan raja yang baik, saudara. Ia tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan Allahnya. Ahaz tidak percaya akan perkataan Tuhan. Ia lebih percaya kepada perkataan manusia. Namun Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada Ahaz karena ia keturunan Abraham dan Daud. Ahaz diminta oleh Tuhan, kata firman Tuhan, mintalah tanda. Tapi Ahaz tidak sanggup, saudara. Kenapa Ahaz tidak sanggup? Karena tidak mungkin, saudara, sangat tidak mungkin Tuhan lahir dan datang menemui manusia. Sangat tidak mungkin. Itu pikiran Ahaz ya, saudara. Semua agama berupaya mencari jalan, saudara. Bagaimana manusia bisa menemui Tuhan? Bagaimana caranya untuk menemui Tuhan? Itu semua upaya manusia. Kalau Tuhan menemui manusia, Tuhan menjadi manusia, orang tidak percaya. Orang berkata tidak mungkin. Wajar, itu pemikiran dunia, saudara. Pemikiran orang yang tidak percaya. Sama halnya dengan Raja Ahaz, saudara. Raja Ahaz sendiri berpikir tidak mungkin aku meminta suatu tanda yang ajaib bahwa Tuhan datang menemui manusia. Tapi saudara, ternyata mukjizat terbesar itu terjadi. Tuhan datang melawan manusia. Mukjizat besar itu bukan kita disembuhkan, saudara. Mukjizat besar itu bukan kita bisa memindahkan gunung, atau mukjizat besar itu bukan kita bisa berjalan di atas air. Bukan, saudara. Mukjizat besar itu adalah Tuhan datang melawan, menemui manusia. Manusia bisa menemui Tuhan karena Tuhan dahulu menemui manusia. Firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Dia yang punya inisiatif, dia yang punya kemauan, dia yang ingin semua manusia diselamatkan melalui kedatangannya, melalui kelahirannya Immanuel, yaitu Yesus sendiri. Itulah kerinduan hati Tuhan, saudara. Tuhan ingin semua manusia merasakan kasih-Nya. Segala kerinduan, keinginan hati Tuhan itu datang dari rencana Tuhan sendiri. Amin, saudara. Jadi bukan kuat gagah kita ya. Inilah keajaiban Natal. Mukjizat terbesar untuk seluruh dunia, saudara. Tapi dunia tidak mengerti. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamai Immanuel, Tuhan beserta kita. Ia adalah terang yang sesungguhnya. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Dia adalah Immanuel, Tuhan menyertai kita semua yang percaya. Tidak mungkin ada manusia bisa menemui Tuhan. Tuhan itu maha suci, saudara. Tidak ada manusia yang suci. Manusia semuanya berdosa. Karena itu dia lahir sebagai manusia, menjadi darah dan daging, supaya ia dapat menemui manusia, melawan manusia, karena kasih Tuhan yang sungguh besar. Sudahkah saudara menjadi percaya? Siapa yang di sini sudah percaya? Katakan amin. Kalau kita percaya dengan kedahsyatan mukjizat Tuhan yang besar itu, berarti mukjizat itu sudah ada di dalam hidup kita semua, ya. Kita akan mengalami sukacita yang besar. Tidak semua orang, saudara, dibukakan hatinya untuk percaya. Tidak. Kalau kita percaya, berarti kita dipilihnya. Kita harus bersyukur. Bukan karena kita istimewa, bukan karena kita baik, tapi kasih Tuhan sudah menemui kita.
Tuhan datang di hidup kita. Itulah dahsyatnya Immanuel. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Mari kita baca Yohanes 8 ayat 12b. "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi siapa yang mengikut Yesus, ia tidak akan jalan dalam kegelapan lagi. Ia akan mempunyai terang yang hidup. Manusia yang buta terhadap jalan kebenaran, pastilah jalan hidupnya menuju kebinasaan. Maka terang yang sesungguhnya itu perlu hadir. Yesus adalah terang yang sesungguhnya, yang sanggup mengeluarkan kita dari kegelapan. Terang itu mengusir kegelapan, saudara, mengusir kebinasaan, membawa kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran. Dia bukan pembawa terang, saudara, tapi dialah terang itu sendiri. Mari kita lihat percakapan Maria sekilas dan malaikatnya. Sekilas saja. Lukas 1 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Saudara, malaikat Tuhan datang kepada seorang perawan yang bernama Maria. Katanya, "Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah dia nama Yesus." Maria pasti terkejut, saudara. Maria pasti kaget. Terus kita lihat di ayat 34-nya, saudara. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Maria berkata, "Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Aku kan belum bersuami." Bagaimana mungkin, jalannya juga sudah tidak memungkinkan. Memang, saudara, tidak mungkin karena Maria belum bersuami. Kita lihat lagi di ayat 35-nya. Ayat 35 berkata, "Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah." Maria ini mengandung dari Roh Kudus, saudara. Anak yang dilahirkannya itu akan disebut Kudus, anak Allah. Apakah mungkin Tuhan menemui manusia? Mungkin saja. Kenyataannya benar. Tuhan lahir ke dunia menemui manusia. Yesus itu telah lahir. Benar nggak? 2000 tahun yang lalu Yesus itu telah lahir. Di hari Natal semua orang yang percaya mengalami sukacita, kelepasan, keselamatan. Karena apa? Karena juru selamat yang dinubuatkan itu benar-benar datang, benar-benar lahir. Dia datang ke dunia. Dia ada di antara kita semua yang mengasihinya. Saudara mengasihinya? Amin. Saudara, manusia Yesus lahir diwakili oleh Maria. Apakah mungkin? Mungkin saja. Ayat 37 firman Tuhan mengatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia yang roh itu menjadi darah dan daging." Itulah, saudara, manusia Yesus. Kalau Tuhan yang punya inisiatif, punya rencana indah kepada kita, semuanya akan mungkin. Saudara, manusia tidak mungkin menjadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Kalau kita buka hati, percaya pada Yesus, itu karena Tuhan sudah melawat kita. Tuhan sudah memilih kita, saudara. Tuhan sudah menemui kita. Kalau kita menerima dan percaya kepadanya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, maka kita bisa menemui Tuhan di dalam Kristus, dan Tuhan menemui kita juga di dalam Kristus. Tanpa Yesus Kristus tidak ada manusia
menemui Tuhan. Benar enggak? Betul? Amin. Tanpa Yesus Kristus tidak ada manusia yang bisa menemui Tuhan. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Kenapa kita percaya Yesus satu-satunya jalan? Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Kita percaya karena kita ada di dalam Kristus. Kita yang percaya karena kita ada di dalam Kristus. Kita sudah ada di dalam Kristus. Saudara, orang yang di luar sana, orang yang tidak percaya, bahkan orang Kristen sekalipun ikut merayakan Natal tapi tidak berada di dalam Kristus. Ada di dalam gereja tapi di luar Kristus, mereka semua akan binasa. Tidak mungkin ditemui Tuhan, tidak mungkin menemui Tuhan. Hanya yang percaya dia menjadi orang yang menemui dan ditemui oleh Tuhan. Mari kita simak lagi dengan 1 Timotius 2 ayat 5. Jalan kepada Allah hanya satu-satunya, yaitu melalui Yesus. Saudara, kalau kita mau selamat, mendapatkan hidup yang kekal di surga nanti, kita harus percaya Yesus Kristus. Karena di dalam Kristus itulah kita bisa menemui Tuhan dan ditemui Tuhan. Camkan ini, saudara. Kalau di dalam Kristus kita bisa menemui Tuhan dan ditemui Tuhan. Semua orang yang tidak percaya dan menolak Yesus, dengarkan, semua orang yang tidak percaya dan menolak Yesus, apalagi membenci Yesus, mereka tidak mungkin ditemui Tuhan atau menemui Tuhan. Hidup mereka akan binasa selama-lamanya. Di mana? Saudara jawab sendiri, ya. Saudara tahu semuanya. Makanya hidup ini jangan main-main. Kita lanjutkan. Ada beberapa contoh di Alkitab, saudara, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Siapakah itu? Abraham dan Sarah. Sarah tidak mungkin melahirkan dan punya anak karena sudah lanjut usia, sudah mati haid. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sarah melahirkan Ishak. Di kitab Hakim dikatakan dengan jelas kepada ibunya Simson, saudara, memang engkau mandul. Ibu Simson tidak mungkin bisa melahirkan anak karena mandul. Secara medis sudah tidak mungkin, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lahirlah Simson. Tuhan bisa membatalkan semua hambatan-hambatan yang ada pada manusia, saudara. Rintangan-rintangan hidup, misalnya sakit penyakit, rumah tangga diambang kehancuran, pekerjaan dan lain-lain. Tapi kadang manusia tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Manusia lebih percaya kepada orang pintar, misalnya dukun gitu, saudara, ya. Saudara, ada kesaksian. Dulu saya sering sakit kepala, saudara. Udah percaya Tuhan, tapi belum itu kali ya. Belum lahir baru lah gitu ya. Udah lama sekali. Masih di Indonesia ini udah lama sekali. Saya sering kepala saya sakit, saudara. Enggak sembuh-sembuh. Sakit sekali kayak mau pecah. Sakitnya enggak sembuh-sembuh gitu. Saya itu bodohnya gitu. Enggak minta sama Tuhan, tapi pergi ke dukun, saudara. Saya tidak cari Tuhan, malah saya pergi ke dukun minta disembuhkan. Kepala saya sama dukun dipunyek-punyek, saudara. Punyek-punyek gini, punyek-punyek. Memang sembuh, saudara. Tapi kamu lagi. Jadi jangan percaya, saudara, kepada manusia, ya. Percayalah kepada Tuhan. Jangan kita menduakan Tuhan, ya. Kadang kita tidak punya keberanian untuk meminta, saudara, karena kita tidak begitu yakin dan percaya seperti Ahaz. Tapi bagi Tuhan semuanya mungkin, saudara, ya. Hana, saudara tahu Hana, ya. Hana ingin mempunyai anak. Dia berdoa terus-menerus. Dia imani, ya. Lahirlah Samuel. Samuel
Bagaimana mungkin dia lahir semuanya? Tapi Tuhan membuatnya lahir. Segala sesuatu akan mungkin, saudara. Segala sesuatu akan mungkin terjadi kalau Tuhan itu punya mau. Kalau Tuhan mau, segala sesuatu akan mungkin kalau kita mengimaninya, saudara. Memintanya dalam nama Dia, yaitu nama Yesus. Dikatakan jelas sekali, Tuhan ingat akan dia. Tuhan ingat akan Hana, saudara. Saudara kan ingat ya, itu kitab di Hakim-Hakim. Saudara bisa baca kisahnya Hana. Dikatakan jelas sekali, saudara, Tuhan ingat akan dia. Tuhan ingat akan Hana. Percayalah, Tuhan juga ingat akan kita satu persatu, saudara. Dia ingat kita juga, saudara. Bukan Hana saja yang mereka ingat, tapi Dia ingat kita juga. Dia tahu hati kita, karakter kita, kelebihan, kekurangan, kelemahan kita. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu segalanya hidup kita. Jadi kita nggak usah takut lagi, ya, atas kesusahan-kesusahan yang kita alami. Jangan takut lagi. Tuhan ingat. Tuhan ingat kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia Bapa yang perkasa, Allah yang kekal, sanggup menolong kita. Maka itu, saudara, semua kesusahan-kesusahan yang kita alami, janganlah kita takut, karena Tuhan menyertai kita. Saudara, ada kejadian, tapi ini sudah lama ya. Udah lama sekali kejadiannya waktu saya tinggal di Melbourne. Saya mengalami sakit kaki, saudara. Begitu sakit ya kaki saya. Sakitnya di tengah-tengah sini, saudara. Di tengah-tengah sini itu, di belakang di sini sakit sekali. Udah pegel sakit, nggak kunjung sembuh, saudara. Satu hari saya pergi ke dokter. Dokter bilang ini harus dioperasi, katanya. Kenapa harus dioperasi? Ada sesuatu yang bocor, katanya, something leaking, katanya. Mungkin di sarafnya, saudara, di saraf sininya ada sesuatu yang bocor, katanya, turun ke bawah. Dia dokter bilang, jadi saya harus dioperasi, saudara. Terus saya ini nggak mau dioperasi, saudara, nggak mau, saudara. Saya hanya berdoa minta Tuhan sembuhkan. Saya imani seperti Hana tadi ya, saya imani, saya sembuh benar, saudara, tanpa operasi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya mungkin. Amin. Amin. Saudara, ada seorang wanita, ini kesaksian lagi ya. Ada seorang wanita, dia mempunyai penyakit yang sangat parah, saudara. Wanita ini baru terima Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Mungkin beberapa tahun gitu ya baru terima Tuhan Yesus. Wanita ini sangat percaya pada Tuhan Yesus. Dia berdoa, saudara. Dia imani minta Tuhan Yesus sembuhkan penyakitnya. Jadilah dia sembuh, saudara. Tidak ada yang mustahil kan? Tidak ada kan? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, saudara. Kalau Tuhan mau, semuanya bisa terjadi, semuanya jadi. Wanita yang sudah disembuhkan itu sekarang dia menjadi penginjil, saudara. Setiap hari dia menginjil kemana-mana, karena dia sudah merasakan kasihnya Tuhan. Apakah kita begitu? Yang sudah dipelihara oleh Tuhan Yesus, yang sudah diberkati, yang sudah ditebus dosa kita. Apa kita mau mengasihi dia? Membawa jiwa-jiwa kepadanya? Berbuatlah itu, saudara. Saudara yang dikasihi Yesus, mari kita percaya dulu untuk mujizat yang besar ini. Kalau saudara percaya kepada mujizat yang besar ini, firman yang menjadi manusia yaitu Yesus sendiri. Kalau saudara percaya dan menerimanya, maka kita akan mendapatkan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal selamanya di surga bersama Tuhan. Dialah Immanuel. Mujizat yang terbesar yang sudah menemui manusia, termasuk kita semuanya. Iman kita harus tetap percaya pada Yesus. Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dialah yang memiliki surga, saudara. Dialah yang maha kuasa itu sendiri datang ke dunia yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Bahkan menjadi manusia, menjadi darah dan daging,
dan bisa ditemui oleh kita manusia. Bahkan dia juga memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Satu peristiwa yang sangat luar biasa dahsyatnya bagi kita yang percaya dan menerimanya. Kalau kita percaya kepada mujizat yang besar ini, maka mujizat-mujizat yang lain kita akan memperolehnya selanjutnya, saudara. Maka percayalah mujizat yang besar ini dulu. Kalau sudah saudara menemukan mujizat yang besar itu, mujizat yang benar-benar yang mujizat yang besar yang ajaib itu, yang bisa menyelamatkan manusia, nah temui dulu itu, baru mujizat yang lain saudara pasti akan memperolehnya. Maka bersyukurlah terus dalam kehidupan ini, saudara, karena kita sudah memperoleh kado Natal, yaitu keselamatan yang kekal. Amin. Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur, dan dipersembahkan kepada bayi Yesus. Saudara, kita akan bahas ketiga ini. Satu, emas. Emas adalah nilai tertinggi. Emas itu dibakar, dibentuk apapun tidak pernah habis, saudara. Tetap emas. Emas itu menunjukkan kekekalan. Yesus dialah Raja kekal. Yesus punya kuasa yang kekal. Kekekalan ada pada Dia, Yesus. Dialah segala-galanya. Jadi kita jangan bergantung pada manusia, dogma-dogma atau konsep-konsep lagi, saudara. Kita harus bergantung pada pribadi Yesus. Itu yang menjadi pegangan kita. 2, kemenyan. Kemenyan itu adalah sesuatu yang baunya harum, saudara. Wewangian ya. Nggak tahu dibuat dari kayu apa ya, nggak tahu ya itu kemenyan. Nggak tahu dibuat dari apa, saya nggak tahu. Pokoknya baunya begitu harum, saudara. Yang sudah menjadi tradisi waktu penyembahan. Kita semua sudah tidak membawa kemenyan lagi, saudara, karena kita sudah memiliki kemenyan itu. Artinya kemenyan adalah penyembahan. Tidak seorang pun dapat menemui Bapa, tapi lewat Yesus, Dia adalah kemenyan itu sendiri. Dia adalah wujudnya penyembahan itu sendiri. Dia adalah ibadah itu sendiri. Lewat Dia kita bisa sampai kepada Bapa. Amin. Jangan ada yang tidur ya, dengarkan. 3, mur, saudara. Mur adalah rempah-rempah untuk orang mati. Mur itu, saudara, melambangkan Yesus yang kelak akan mati untuk menebus dosa manusia. Kematiannya membawa kehidupan bagi kita. Kematiannya menjadi kebanggaan. Kematiannya membawa keselamatan. Kematiannya membawa pengharapan bagi kita. Maka itu bagian belum percaya atau yang setengah percaya, segera percayalah. Maka hidupmu akan dimerdekakan. Sudah ada jaminan, yaitu surga yang kekal. Amin. Amin. Saudara, apakah Immanuel itu? Saya sudah bilang dari Immanuel itu artinya Tuhan berserta ya. Kalau Tuhan berserta kita, kita tidak usah takut lagi, saudara. Hadapi segala tantangan dalam hidup saudara, sebab Tuhan beserta saudara dan saya ya. Kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak usah khawatir dan takut lagi. Jangan takut waktu mengalami kematian, sekalipun kita mengalami sakit yang berat. Jangan takut dalam menghadapi krisis ekonomi sehingga kita jatuh miskin. Karena saudara, perkataan jangan takut memberi kelegaan dan membuat kita menjadi kuat ya. Perkataan jangan takut dituliskan 3 kali dalam kisah Natal, saudara, di Injil Lukas. Yaitu perkataan yang diucapkan oleh malaikat kepada Zakaria 1, 2 Maria, 3 para gembala. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, jangan takut untuk menghadapi tahun 2023 ya.
Kita harus tahu bahwa setiap tahun, saudara, keadaan zaman akan semakin susah, bukan semakin baik, tapi semakin susah. Saudara bisa lihat penyakit di mana-mana, gempa bumi, tsunami, perang, krisis ekonomi, dan lain-lain. Kadang-kadang juga, saudara tahu kan, orang-orang yang percaya Tuhan nggak bisa saling membunuh, benar nggak? Jadi sudah tidak aman dunia ini. Bukan nanti sesudah tahun 25 ntar akan aman lagi, akan bagus. Tidak, saudara. Semakin tahun semakin gawat. Makanya kita mesti berjaga-jaga terus. Jaga, kalau kita nggak berjaga-jaga gimana? Sewaktu-waktu Tuhan datang kita udah ketinggalan, ya. Kita nggak diangkat Tuhan kan? Kita akan mengalami kesusahan yang besar sekali. Kalau saudara kuat, kalau nggak kuat, saudara akan menyangkal Yesus. Maka itu berjaga-jaga selalu, ya. Semuanya saudara itu harus terjadi, ya. Kita hidup di zaman ini dan seterusnya, semuanya itu memang harus terjadi. Dunia akan semakin susah, semakin rusak, semakin sulit. Walaupun kita kena dampaknya, saudara, Tuhan katakan jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin. Dan yang terpenting, saudara, jangan takut untuk bersaksi, saudara. Dimanapun kita berada, bersaksilah untuk memenangkan jiwa untuk Tuhan. Kita sudah diselamatkan, orang lain juga harus diselamatkan. Mari kita hadapi semua tantangan itu bersama Tuhan, karena kita sudah dipilih. Kita semua di sini adalah orang-orang yang sudah dipilih, saudara. Semoga di hari Natal ini hidup kita menjadi berubah. Ada perubahan, saudara, ya. Jadi jangan gitu-gitu aja. Sekarang berubah, hari ini dengar khotbah berubah, nanti kedepannya hilang. Udah lupa lagi semuanya. Biar ada perubahan di hari Natal ini, ya saudara. Mari kita baca Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kita bahas satu kedatangan Tuhan datang ke dunia ini juga menjadi teladan, ya. Mari kita meneladani pelayanan Tuhan Yesus ini. Satu, Tuhan Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Ini yang harus diteladani. Manusia itu berdosa. Manusia yang berdosa itu egois, saudara. Selalu memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Banyak yang itu masih banyak. Kita sebagai orang-orang yang lebih dulu dikasihi, yang lebih dulu diselamatkan, dibaharui oleh Tuhan Yesus. Jangan kita hidup egois lagi. Kita harus memikirkan hidup orang lain juga yang sedang kesusahan, kekurangan. Kita harus saling tolong-menolong, saudara, dan mendoakan, terutama juga teman-teman seiman kita, ya. 2, Tuhan Yesus datang untuk melayani, saudara. Ia rela datang untuk melayani. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Selain menebus dosa manusia, siapakah manusia bila dibanding dengan Dia yang Maha Kudus dan Maha Mulia? Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini orang berdosa, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan datang ke dalam dunia hanya untuk
melayani. Kita sebagai murid-muridnya harus melayani dengan lebih sungguh lagi, saudara. Ingat, kita nggak malu sama Tuhan? Malu kan? Malu dong. Kita yang punya ini kan, punya apa maksudnya? Masih punya apa? Kalau kita kalau udah ditebus, dosa kita udah diselamatkan, ya kita maksudnya berterima kasih lah kepada Tuhan gitu. Jangan cuek-cuek aja, melayani seenaknya Tuhan, seenaknya, maksudnya seenak semaunya gitu. Jangan lagi, saudara. Ingat, Raja Tuhan segala Tuhan mau turun untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Sampai juga bukan melayani juga Tuhan itu, dia mau mati di kayu salib. Coba kita ini siapa? Enak-enakan melayani seenak udel, maksudnya seenak udel lu katanya. Ya, jangan, saudara, ya. Semangat cepat buat Tuhan Yesus, hargai dia, hormati dia, ya. Jadi kita sebagai murid-muridnya harus melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak orang juga yang membutuhkan pelayanan kita, mungkin saudara seiman kita, gereja Tuhan, dan juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, saudara. Banyak. Mari kita melayani dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. Amin. Dan sesuai dengan kemampuan dan talenta kita juga, saudara, ya. 3, Tuhan Yesus rela mengorbankan diri. Saudara, Tuhan Yesus rela berkorban demi umat manusia. Dengan kerelaannya untuk berinkarnasi menjadi manusia, sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang sangat-sangat besar, saudara. Sangat-sangat besar. Ia yang tidak terbatas rela menjadi terbatas. Ia yang maha kaya rela menjadi miskin. Ia yang maha kuasa dan maha mulia rela menjadi pelayan, saudara. Begitu besar pengorbanannya. Sampai-sampai juga ia rela mati di atas kayu salib demi penebusan dosa manusia yang seharusnya kita ini binasa, saudara, tapi diselamatkannya. Betapa kasihnya Tuhan itu kepada kita. Tidak bisa dibayar sama apa-apa juga. Nggak bisa. Kita melayani juga dengan kesungguhan hati kita juga belum lunas untuk membayar gitu. Makanya itu yang mau satu, Tuhan mau kita benar-benar sungguh-sungguh di dalamnya. Kalau melayani juga sungguh-sungguh, datang kepada Dia sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Terutamakan ibadah, bukan terutamakan pesta dulu, ibadah, ya. Segala hukuman dan derita yang seharusnya diterima oleh umat manusia telah dipikulnya sendiri di atas kayu salib, saudara. Betapa beratnya. Tapi Tuhan mau demi kita semua. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pelayanan yang ada artinya, pelayanan yang sungguh-sungguh akan selalu ada pengorbanan, saudara. Kalau saudara belum berkorban, itu bukan pelayanan, bukan, ya. Pengorbanan Kristus yang dahsyat telah membuka lembaran baru bagi manusia. Yesus Kristus memberi hidup kepada manusia yang sudah tidak ada pengharapan. Saya ulangi lagi, Yesus Kristus memberi hidup kepada manusia yang sudah tidak ada pengharapan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana respon kita yang sudah diselamatkan sekarang? Apakah ada kerelaan di hati kita untuk berkorban bagi Tuhan, bagi pelayanan, dan bagi sesama kita? Jadi yang melayani, baiklah melayani dengan kerelaan dan ketulusan hati masing-masing. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, karena Dia yang lebih dulu mengasihi kita.
Amin, saudara. Nah, saudara,